Selamat siang anak-anakku yang terkasih. Selamat Anda telah duduk di kelas 12, yaitu kelas tertinggi. Sebelum kita nanti mulai akan pelajaran kelas 12, saya akan review dulu pelajaran kelas 11, yaitu sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Kita tahu bahwa perang di Asia Pasifik itu dimulai dengan penyerangan kapal atau pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor tanggal 7 Desember tahun 1941 oleh tentara Jepang, di mana di awal penyerangan itu tentara Jepang mengalami kemenangan sampai tiba di Indonesia 1 Maret 1942. Kemudian Jepang tiba di Indonesia mulai melaksanakan program-programnya, yaitu salah satunya adalah Romusa dan Jugun Lianfu. Di samping juga ada program pasukan militer dari pribumi sendiri. Di sini kita belajar bagaimana dasar-dasar militer dan juga belajar bagaimana caranya memegang senjata. Ada sebuah peristiwa penting yang membuat Jepang mau nggak mau harus keluar dari Indonesia atau mengibarkan bendera putih, yaitu menandakan menyerah kalah kepada sekutu, yaitu peristiwa Hiroshima dan Nagasaki. Di dalam kekosongan atau vacuum of power, maka Indonesia mengambil kesempatan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Setelah Jepang keluar dari Indonesia, sekutu datang dengan pasukan AFNE-nya, yaitu yang dipimpin oleh Sir Philip Christison. Dia berusaha untuk melihat situasi di Indonesia seperti apa. Namun di tengah tugas AFNE ini, tiba-tiba Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Maka timbullah pertahanan kemerdekaan dengan cara peperangan, seperti yang kalian lihat di sini. Ada peristiwa 10 November, Bandung Lautan Api, 5 hari di Semarang, Medan Area, Puputan Margarana, kemudian ada Pelagan Ambarawa. Semua ini adalah perang fisik antara Indonesia dengan sekutu atau juga dengan Belanda. Di samping perang fisik, kita juga melakukan perundingan-perundingan, yaitu dengan jalur diplomasi. Salah satunya adalah perundingan Februari 46, Ongewalu, Value, kemudian Linggajati, dan akhirnya sampai satu titik Belanda melancarkan agresi militernya. Di mana di sini walaupun Indonesia belum menjadi anggota PBB, tapi PBB berusaha untuk menghentikan agresi militer Belanda ke-1 ini. Ini adalah peta sebelum agresi militer Belanda pertama. Kemudian setelah PBB ikut campur dalam penyerangan Belanda ini, terjadilah perjanjian di atas kapal Renville, yaitu kapalnya Amerika Serikat, karena kedua belah pihak tidak ingin melakukan perundingan di tempat lawannya. Ini filmnya. Linggajati, een naam die tot een begrip werd. Tot een overeenkomst welke nieuwe wegen opende tot een vreedzame, trouwhartige en energieke samenwerking van allen die Indonesië groot willen maken. Maar het Japanse gif was gezaaid, een sfeer van haat ontstaan. Japanse instructeurs hadden jonge Indonesiërs tot vechtautomaten opgeleid. Deze hebben strijdorganisaties gevormd die desnoods zelfstandig en ook door elkaar heen hun politiek voeren. Kadaverdiscipline en ganzenpas. Het kon Duits zijn als het niet Japans was. Deze strijdorganisaties oefenden aan de beruchte demarcatielijnen terreur uit, die zich uitte in voedselblokkade en vernielingen.
werden de dijken van de Brandalsrivier bij Montjegatton vernield en de afvoersluizen gesloten, zodat de gehele omgeving onder water werd gezet. De oogst is vernield, de kampongst ontredderd, zinloze vernietiging, ontzaglijke schade. Daar waar dit mogelijk is, in het door Nederlandse troepen gecontroleerde gebied, demonstreert de bevolking tegen deze terreurgroepen. De Bandung wordt de Pasundan gesticht. Het doel van deze partij is een afzonderlijke Soedanese staat in West-Java. Leider is de voormalige regent van Garut, Surya Kartalegawa. De tenuitvoerlegging van Linggadjati levert inmiddels grote moeilijkheden op. Delegaties reizen heen en weer tussen Batavia en Jogja. Minister Shahriar moest aftreden. Minister Amir Sharifuddin vervangt hem. Per extra trein arriveert de vicepremier Dr. Sejadjit uit Jogja. Vijandelijkheden moeten worden gestaakt. Geen vernielingen, geen voedselblokkade, geen infiltraties in Oost-Indonesië en Borneo, geen terreur meer. Het antwoord van de heren Ghani en Sejadjit, beide vicepremier, op de laatste brief van de luitenant-gouverneur-generaal, noodzaakt de Nederlandse regering tot ingrijpen. Oke, ini adalah hasil dari perjanjian Renville. Kalian bisa lihat di sini. Rencana ke-1 berhasil, agresi militer Belanda yang pertama itu berhasil. Hal ini menyebabkan agresi militer Belanda kedua akan dilakukan serangan kembali oleh Belanda. Namun yang kedua ini sudah diprediksi oleh Soekarno. Soekarno sudah membuat rencana plan bahwa kalau beliau ditangkap oleh Hatta, maka beliau telah membuat pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Kemudian kalau pemerintahan darurat di Bukit Tinggi itu gagal, maka akan dilakukan pemerintahan darurat dari India. Kenapa? Karena India adalah temannya Indonesia. Namun prediksinya Soekarno ini benar-benar terjadi. Agresi militer Belanda kedua ini menangkap para pemimpin politik, salah satunya adalah Soekarno dan Hatta. Dan Jogja dikuasai oleh Belanda pada saat itu. Namun dengan dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto dan Jenderal Sudirman pada tanggal 1 Maret 1949, Jogja berhasil diserang kembali dan dikuasai selama 6 jam. 6 jam ini mungkin tidak berarti, tapi 6 jam ini membuktikan bahwa Indonesia masih ada di dalam peta dunia. Ini adalah Syarifuddin Prawira Negara yang melakukan pemerintahan darurat RI. Kemudian seluruh dunia buka mata bahwa Indonesia, perlakuan Belanda terhadap Indonesia itu sangat keterlaluan. Akhirnya dibuatlah sebuah perjanjian, artinya dengan PBB menjadi penengah, dan kemudian dilakukan perjanjian Rumroyen. Kenapa namanya Rumroyen? Karena yang berunding adalah Muhammad Rum dan Van Royen. Nah, perjanjian Rumroyen ini sebenarnya adalah sebelum terjadinya perjanjian KMB, di mana perjanjian KMB ini adalah menjadi perjanjian terakhir antara Indonesia dengan Belanda. Belanda akhirnya mengakui negara Indonesia, tapi bentuknya adalah bentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, dalam salah satu isi dari perjanjian KMB ini adalah di mana Irian Barat akan diserahkan 1 tahun kemudian. Ini petanya
Republik Indonesia Serikat. Dan ternyata setelah pembentukan negara Republik Indonesia Serikat itu banyak dari mereka akhirnya masuk kembali ke RI, mulai dari Indonesia Timur, Pasundan, dan akhirnya Soekarno mulai membentuk kembali undang-undang sementara. Kalian mungkin masih ingat ada namanya UUDS 1950. Sambil menunggu undang-undang dibuat, nanti tahun 55 dibentuk, pada saat pemilu dibentuk dua badan, yaitu badan MPR dan satu lagi adalah badan konstituante yang tugasnya adalah membuat undang-undang yang baru. Namun dalam pelaksanaannya mereka tidak bisa membuat undang-undang yang baru dan akhirnya dikeluarkanlah Dekret Presiden. Ini kembalian dari negara RIS akhirnya ke NKRI. Pada dasarnya Indonesia memang tidak ingin negara Indonesia adalah sebagai bentuk negara RIS, karena tidak cocok dengan Indonesia yang bentuknya negara kepulauan. Sampai di sini saya mereview pelajaran kelas 11. Sampai ketemu minggu depan dan kita akan mulai pelajaran. Selamat siang.